Kasih sudah dia 2.000 10.000 sudah. Uang Jokowi. Iya, baju juga dia makan. Nggak boleh kita jemur di bawah. Harus tinggi. Kayak gini kan? Harus. Lain dari yang lain dia kambing. Uang jatuh, uang dimakan. Di berbagai penjuru dunia, masyarakat di berbagai daerah seringkali dihadapi berbagai macam tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama tempat tinggal yang layak. Ini bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Tempat tinggal yang layak adalah pondasi untuk kehidupan yang sehat dan produktif. Ini adalah tempat di mana keluarga merasa aman dan nyaman. Ketika masyarakat memiliki rumah yang kokoh, mereka merasa lebih aman dari ancaman luar. Mereka dapat tidur dengan tenang, tumbuh dengan baik, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa rasa khawatir. Tempat tinggal yang layak berarti akses yang lebih baik untuk fasilitas sanitasi, air bersih, dan infrastruktur kesehatan. Ini dapat membantu untuk mengurangi resiko penyakit dan memungkinkan untuk pertumbuhan yang sehat, terutama untuk anak-anak. Anak-anak yang memiliki tempat tinggal yang stabil cenderung lebih baik dalam pendidikan. Rumah yang layak memberikan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Tempat tinggal yang layak menciptakan stabilitas ekonomi bagi masyarakat. Mereka dapat lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan mencari pekerjaan daripada terus-menerus mencari tempat tinggal yang aman. Semua faktor ini pada akhirnya berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik, lebih tinggi bagi masyarakat. Mereka dapat bermimpi, berkembang, dan berkontribusi pada kemajuan komunitas mereka. Pulau Bungin merupakan sebuah pulau terpencil yang terletak di salah satu desa di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pulau ini berada 70 km arah barat dari pusat Kecamatan Sumbawa Besar. Desa Pulau Bungin ini disebut sebagai pulau yang terpadat di dunia. Pulau kecil ini dihuni oleh penduduk dari suku Bajo.
yang berasal dari Sulawesi Selatan. Hampir tidak dijumpai lahan yang kosong di pulau ini. Setiap tahun, pulau yang sangat padat ini terus bertambah luasnya. Karena adanya reklamasi untuk menampung penambahan keluarga yang baru menikah. Rata-rata di setiap tahunnya bertambah 100 buah rumah baru di Pulau Bungin. Penduduk Pulau Bungin sebagian besar adalah nelayan dan petani. Mereka mengandalkan hasil laut dan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pulau Bungin merupakan destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan masyarakat pesisir yang sederhana dan alami. Pulau ini menawarkan pengalaman yang berbeda dan keindahan alam yang memikat. Namun, dengan pertumbuhan populasi yang semakin pesat, pulau ini menghadapi masalah kepadatan penduduk yang serius. Seiring berjalannya waktu, tanah yang terbatas di pulau ini telah menjadi semakin terpecah belah oleh pembangunan rumah dan infrastruktur. Terbatasnya lahan yang tersedia telah mengakibatkan meningkatnya tekanan pada sumber daya alam, terutama air bersih. Baju begitu, kita kasih naik ke atas. Jangan di bawah dia. Astaga, kopiku dah. Sampai sore kita ambil air ini, air pipa ini. Mau diminum, dipakai mandi, cuci piring, cuci baju. Iya, tidak nyala air. Ini kita dikasih cuma-cuma sama ibu ini. Kalau yang lain dijual. Kita beli kalau Kita beli. Mau 15 hari. Ya, kalau mau bulan puasa itu sampai habis lebaran. Tidak nyala air sampai mati. ambil air sumur. Kita pakai air sumur. Kalau air sumur tidak ada di sini. Ada tapi asin. Iya, tapi asin. Kalau air sumur Di masjid, ada yang dekat asin. masjid. Kalau satu ember begini 500 rupiah. Sanitasi juga menjadi masalah serius. Sistem pembuangan air limbah yang tidak memadai dan kurangnya fasilitas sanitasi yang layak telah menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Nama saya Ibu Rahmaniar A.M. Mesdap. Terus umur saya 52. Saya bertugas di sini tahun 1993 tapi sempat masuk puskesmas lagi tahun 2013. Nah, baru 2 bulan ini saya menetap lagi di sini karena ada bidan desanya Ibu Nopi yang pergi kuliah, jadi untuk sementara saya ganti.
masalah kesehatan di sini karena ini daerah pesisir. Jadi kebanyakan yang kita temui selama ini tuh yang ISPA sama penyakit kulit, batuk-batuk, pilek gitu, sama panasnya. Untuk sementara ini mungkin baru sekitar ya 60% lah untuk kesadarannya. Karena di sini kan dilihat dari situasi lingkungannya kan masih dalam kondisi ya dikatakan kurang sehat. Karena mereka selalu sampahnya kan kalau ada arahan dari Pak Camat atau kepala desa baru kesadaran mereka untuk membuang sampah di tempatnya. Tapi kalau sehari-harinya ya gini, jadi mereka mungkin kebanyakan terkena ya penyakit ISPA, penyakit kulit gitu. Karena sekalian juga mereka kan mandi di laut, akhirnya mungkin tercemar, ada virus-virus yang di laut itu. Karena ini kan Pulau Bungin, pulau terpadat di dunia. Gitu. Jadi antara rumah satu dengan rumah yang lain itu berdempetan, jadi mungkin kemungkinan sirkulasi udaranya itu mungkin ya kurang gitu. Karena kan udaranya kan rumahnya harus berapa meter, jarak berapa meter satu rumah dengan rumah yang lain harus atau 1 atau 2 meter gitu. Tapi sekarang kan mungkin bapak-bapak sudah lihat kondisi rumah di sini kan, nah, bertepatan dengan rumah yang sebelah. Yang satu air itu aliran air gitu. Dikatakan kurang gitu. Karena di sini kan luas wilayahnya karena lebih luas, lebih padat juga karena kesadaran penduduknya masih kurang untuk dalam kebersihan atau kesehatan. Tapi kalau di sini kan sudah ada bidan, tapi masing-masing bidan sudah punya ini sendiri. Ada yang tiket ke puskesmas. Terus kan saya di Pustu sendiri dibantu dengan bidan enda. Bidan endanya kan lagi ada juga tugas sampingan ikut piket. Jadi pada saat kita posyandu, pada saat kita mau laporan baru kita aktifkan dia di sini. Masyarakat Pulau Bungin telah lama berjuang untuk mendapatkan akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Fasilitas medis terbatas dan kurangnya tenaga kesehatan menjadi kendala utama. Setiap keadaan darurat kesehatan atau situasi medis yang serius seringkali memerlukan perjalanan panjang ke daratan utama yang bisa sangat melelahkan dan mahal. Dr. Sher berkomitmen untuk meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan di wilayah terpencil. Mendengar tentang masalah di Pulau Bungin, mereka mengambil inisiatif untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kesehatan dengan mengirimkan tim medis sukarelawan ke pulau ini.
Jadi kemarin juga kita karena memang untuk perjalanan cukup jauh. Kita itu dari Bima karena kebetulan dari Sumbawa juga untuk pesawat terutama itu hanya sekali saja. Jadi kita melalui Bima. Nah Bima itu untuk ke sini cukup jauh, itu sekitar 8 jaman. Jadi kita dari sana dari bandara dan juga cukup ada masalah sedikit di sana, kita agak tertahan. Tapi kita karena ada bantuan juga dari pemerintah sehingga bisa melalui itu, akhirnya kita sampai malam hari untuk di Pulau Bunginnya. Dr. Sher tiba di Pulau Bungin dengan membawa dokter, perawat, dan petugas medis lainnya yang berdedikasi, serta membawa rumah sakit apung Dr. Lee Darmawan II dengan tujuan membawa rumah sakit lebih dekat kepada masyarakat. Mereka segera menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk penduduk setempat. Ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah lama merindukan perawatan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan yang kita lakukan di sini itu macam-macam ya. Kita ada poli umum, kita ada juga pemeriksaan poli gigi, kita ada juga pemeriksaan lab sederhana, terus juga untuk pemeriksaan lab untuk pasien-pasien yang mau dibedah, terus kita ada juga untuk pelayanan opjin, serta KB juga. Nah untuk di kapal sendiri kita ada pelayanan untuk operasi, baik itu yang mayor, yang besar, atau yang kecil juga. Kalau di sini sih sebenarnya kalau untuk kita, kebetulan untuk dari awal kita sudah melakukan persiapan ya, baik itu untuk operasi besar dan kecil, juga pelayanan umumnya juga. Karena ini juga untuk akses ke puskesmas juga lumayan cukup jauh untuk Pulau Bungin. Jadi untuk semuanya kita targetnya masing-masing untuk masing-masing program untuk pelayanannya. Selain memberikan perawatan medis, Dr. Sher juga berkomitmen untuk melatih dan memberdayakan tenaga medis lokal. Ini merupakan investasi dalam kemampuan masyarakat Pulau Bungin untuk merawat diri mereka sendiri dalam jangka panjang. Nah, ini lurus 90 derajat gitu. Jadi Jadi kita selain untuk pelayanan umum dan lainnya, kita juga ada pelatihan. Nah targetnya itu ada masyarakat umum, ada juga untuk dokter kecil, dan juga kita ada juga untuk tenaga kesehatan. Dan ini yang paling banyak antusiasnya itu untuk dokter umum pelatihan USG. Iya, yang kita lakukan di sini. Jadi itu nanti pada tanggal 8 kita akan ada pelatihan. Jadi pelatihan yang pagi hari itu ada pelatihan BHD, bantuan hidup dasar, terus juga ada pembidayaan, terus juga kita ada pelatihan dokter kecil. Terus juga kita ada pelatihan studi kasus kayak nakes itu di malam hari di kapal. Terus kita ada juga pelatihan dokter umum sekitar mungkin 15 orang. Di sini juga untuk pelayanan karena cukup antusiasnya masyarakat ya, baik dari Pulau Bungin dan sekitarnya, terutama Kecamatan Alas. Jadi informasinya juga awalnya sudah terjadwal. Akhirnya karena semuanya juga antusias pengen berobat di awal semua, jadi akhirnya masyarakat juga cukup banyak pada hari pertama. Itu sih yang membuat kita jadinya agak lumayan kelabakan. Tapi kita cukup tetap melayani dengan senang hati. Kalau sejauh ini memang yang paling sulit di sini kita lihat sendiri ya. Kita jalan kaki juga pada nampung-nampung air sih. Sulit untuk mendapatkan akses air ya terutama. Karena itu aja sebenarnya cukup penting ya, terutama untuk kesehatan. Terus juga selain itu juga ngelihat, nah ini yang cukup viral di sini juga kambing makan kertas, itu juga cukup lumayan menarik jadinya. Ya, antara menarik juga tapi butuh perhatian khusus untuk dokter hewan kayaknya. Kalau di sini kan memang dari awal cukup terkenal ya, memang pulau terpadat.
Jadi memang untuk melihat yang hijau-hijau juga jarang ya kalau kita lihat sekelilingnya ya. Jadi memang untuk kambing di sini, hewan-hewan di sini juga rata-rata ya mengkonsumsinya apa yang ada. Makanya kebanyakan itu kambing makan kertas jatuhnya seperti itu. Namun, dengan semua tantangan dan masalah yang ada, mereka tidak pernah berhenti berjuang. Dr. Sher berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan tetap selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kasih aja. Kita kasih naik ke atas. Astaga, kopiku jatuh. Kalau harapan kita sih pertama untuk memang pelayanan kita ya memang cukup bisa membantu masyarakat di sini terutama. Tapi itu juga kita maunya juga panjang ya, cukup panjang. Maksudnya dari edukasi yang diberikan, juga untuk pelatihan-pelatihan yang kita kasih, dan juga terutama untuk pelatihan-pelatihan dokter umum, baik itu untuk kesehatan ibu dan anak ya, ibu hamil, kita bisa membantu. Terus juga untuk pelatihan kayak studi kasus untuk tenaga kesehatan untuk bidan juga bisa bermanfaat. Dedikasi dan tekad para dokter untuk melayani masyarakat Pulau Bungin adalah contoh inspiratif dari bagaimana pelayanan medis dapat mengatasi segala tantangan, bahkan sampai yang paling sulit. Dr. Sher memberikan cerminan dari kebaikan dan empati yang ada dalam diri manusia. Mereka menginspirasi kita semua untuk bertindak, berbuat lebih banyak, dan merangkul dunia dengan kasih sayang. Dalam dunia yang seringkali penuh tantangan, Dr. Sher adalah penegasan bahwa cinta dan perhatian adalah kekuatan paling kuat yang bisa kita miliki.